Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamila Nur Jamil dengan NPM 41154030230055 dari kelas A03 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan perbandingan kurikulum, di antaranya yaitu KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka. Di sini kita mulai dari pengertian kurikulum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara pembelajaran yang menjadi pedoman kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan potensi daerah serta peserta didik. Artinya, kurikulum ini merupakan rangka besar atau peta jalan pendidikan yang mengarahkan semua proses pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum ini bukan hanya daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup nilai-nilai, strategi, dan arah pembentukan karakter peserta didik. Sekarang, kita bahas masing-masing pengertian pada kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Mulyasa, pada tahun 2006, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 36 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada kurikulum 13 atau sering disebut dengan Kurtilas. Pengertian Kurtilas menurut Mulyasa pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa kurikulum 13 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki nilai jual yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain di dunia. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Menurut Novak pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka menekankan pada pendekatan pembelajaran yang responsif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, ada tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan KTSP. Menurut Mulyasa, pada tahun 2006, mengungkapkan bahwa diterapkannya KTSP antara lain untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu tujuan Kurtilas. Pertama, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Kedua, menanam nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Ketiga, menerapkan pembelajaran tematik dan kontekstual. Keempat, yaitu mengutamakan penilaian formatif atau berkelanjutan. Yang kelima, yaitu meningkatkan keaktifan siswa melalui proyek dan kerja kolaboratif. Dan yang keenam, yaitu membentuk lulusan berkarakter yang siap berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, tujuan kurikulum merdeka. Yang pertama, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk berinovasi dalam mengajar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas dan kompetensi guru. Yang keempat, yaitu menciptakan proses belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada siswa. Yang kelima, yaitu menyiapkan siswa agar mampu berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, ada struktur atau pendekatan. Pada KTSP, yaitu menggunakan struktur yang disusun sekolah
berdasarkan standar nasional dengan pendekatan konvensional. Pada kurikulum 2013 yaitu menggunakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD serta pendekatan saintifik. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dengan menggunakan capaian pembelajaran atau CAPE dan pendekatan diferensiasi serta deep learning. Berikutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama KTSP. Materi pembelajaran KTSP disusun oleh setiap sekolah sesuai kebutuhan siswa dan daerah mengacu pada SKL nasional. Materinya yaitu meliputi struktur kurikulum, silabus, dan RPP dengan pembelajaran berpusat pada siswa serta memberi kebebasan guru untuk berinovasi. Yang kedua ada Kurtilas. Materi pembelajaran kurikulum 2013 berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik melalui pendekatan tematik, integratif, dan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Materi pembelajaran kurikulum merdeka ini berfokus pada materi esensial untuk pembelajaran yang lebih mendalam, pengembangan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila, dan fleksibilitas dalam alokasi waktu, serta pemilihan mata pelajaran sesuai bakat siswa. Berikut ini merupakan penilaian dari masing-masing kurikulum. Pada KTSP, penilaian KTSP yaitu dengan mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui tes, observasi, dan penilaian diri atau antar siswa. Penilaiannya harus valid, objektif, adil, dan mencerminkan kemampuan siswa secara akurat. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum merdeka, ini memperkenalkan pendekatan penilaian komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berikutnya, ada fokus pembelajaran pada masing-masing kurikulum. Pada KTSP, yaitu menekankan penguasaan materi dan standar kompetensi nasional, serta memberi otonomi kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan peserta didik. Kurikulum ini berpusat pada siswa dengan fokus pada kompetensi dan kecakapan hidup. Selanjutnya ada Kurtilas, yang dimana fokus pembelajaran pada pengembangan kompetensi siswa yang mencakup aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia, terampil, mandiri, dan mampu berkontribusi. Berikutnya ada kurikulum merdeka, yaitu menekankan pembelajaran pada hal-hal esensial yang membentuk kompetensi serta karakter spiritual, moral, sosial, dan emosional siswa, serta memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks siswa. Selanjutnya yaitu aspek pada masing-masing kurikulum. Pada KTSP, yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua yaitu berorientasi pada kompetensi dan kecakapan hidup, yang ketiga memberi otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Yang keempat yaitu penilaian berbasis kompetensi yang adil dan objektif. Yang kelima yaitu menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, aspek Kurtilas. Kurikulum 13 ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta perilaku yang mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. Keempatnya terintegrasi dalam penilaian, di mana aspek sikap menjadi komponen yang sangat penting. Selanjutnya yaitu aspek pada kurikulum merdeka. Ini mencakup profil pelajar Pancasila, seperti beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan penilaian yang holistik, seperti kognitif, afektif, psikomotorik. Kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi, proyek penguatan profil Pancasila, dan fleksibilitas dalam metode dan pengaturan waktu pembelajaran. Selanjutnya ada komponen pada masing-masing kurikulum. Pada KTSP, komponen kurikulum meliputi visi misi sekolah, tujuan, kalender pendidikan, struktur kurikulum, silabus, dan RPP sebagai dasar pengembangan kurikulum sesuai kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Pada kurikulum 2013 mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang saling berkaitan untuk mencapai
tujuan pendidikan serta menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, ada kurikulum merdeka. Komponen pada kurikulum merdeka antara lain yaitu capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul pengajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan asesmen. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pada masing-masing kurikulum. Yang pertama yaitu kelebihan KTSP, yaitu memberikan kebebasan sekolah dan guru untuk mengatur kurikulum serta mendorong kreativitas dan pengembangan potensi siswa. Kelemahan KTSP ini yaitu kurangnya pemahaman guru, keterbatasan fasilitas, dan belum optimalnya penerapan. Selanjutnya ada kelebihan kurikulum 2013, yaitu mendorong siswa aktif dan kreatif, menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan, menanamkan karakter dan keseimbangan soft hard skill. Kekurangan kurikulum 2013 ini yaitu guru belum siap dan kurang memahami konsepnya, penilaian dan FPP belum dikuasai dengan baik, materi terlalu banyak, dan masih terpengaruh ujian nasional. Selanjutnya ada kelebihan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan belajar sesuai minat siswa, mendorong kreativitas dan kemandirian, menerapkan pembelajaran berbasis proyek, serta mendukung inklusi dan perbedaan kemampuan siswa. Kekurangan kurikulum merdeka ini yaitu guru dan sekolah belum sepenuhnya siap, standar antar sekolah bisa berbeda, penilaian masih sulit diterapkan, dan beban administrasi guru meningkat. Yang terakhir, ada kesimpulan. KTSP yaitu fokusnya pada otonomi sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, menekankan penguasaan materi. Kelebihan KTSP ini memberikan kebebasan sekolah dan mendorong kreativitas siswa. Tantangan pada KTSP ini kurangnya pemahaman guru dan keterbatasan fasilitas. Pada kurikulum 2013 ini, pada pendidikan karakter dan pengembangan kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian menggunakan pendekatan saintifik. Kelebihannya yaitu mendorong siswa aktif dan kreatif serta menanamkan karakter. Tantangan kurikulum 2013 ini yaitu materi terlalu banyak, guru belum siap, dan penilaian belum dikuasai. Dan yang terakhir, ada kurikulum merdeka, yaitu fokusnya pada pembelajaran berpusat pada siswa dan fleksibilitas. Kurikulum merdeka ini menekankan materi esensial dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kelebihan dari kurikulum merdeka ini yaitu memberikan kebebasan belajar sesuai minat siswa dan mendorong kreativitas atau kemandirian. Tantangan pada kurikulum merdeka ini yaitu guru dan sekolah belum sepenuhnya siap, serta beban administrasi guru meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.